Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih karena berkat pemeliharaan Tuhan, pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Karena pertolongan-Mu saja kami dapat melewati semuanya. Dan saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami, supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Amsal pasal yang ke-16. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membacakan Amsal 16 ayat 2-3. Tertulis demikian. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah kontes pencarian bakat, seorang peserta berkata bahwa ia sangat yakin akan dinyatakan lulus audisi oleh tim penguji dan lolos ke babak selanjutnya. Peserta ini akan menyanyikan sebuah lagu dan ia merasa bahwa suaranya sangat merdu. Di hadapan para juri, peserta audisi ini mulai memperkenalkan namanya, asal kelahirannya, dan motivasi mengapa ia ingin ikut kompetisi itu, yaitu karena memiliki suara yang merdu dan ingin berhasil dalam karir vokal. Setelah perkenalan singkat, mulailah saat di mana ia diberikan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan vokalnya. Tapi sayang saudara, setelah menyanyikan beberapa bait lagu, para juri mengatakan tidak, dan ia pun dinyatakan gagal karena suara vokalnya masih kurang baik. Saudara yang terkasih, seringkali kita punya persepsi dan pandangan sendiri tentang diri kita, yang sebenarnya ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Demikian pula yang dinyatakan dalam Amsal 16 ayat 2 ini. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Terkadang kita merasa bahwa diri kita sudah bersih. Kita merasa kita benar. Padahal sebenarnya kalau diuji dengan firman Tuhan, maka sesungguhnya kita tidak ada dalam kebenaran. Dalam hati setiap orang, Tuhan telah menaruhkan hukum-hukumnya yang membuat semua orang sebenarnya tahu apa yang baik dan yang jahat. Martin Luther pernah mengatakan bahwa ada natural law atau hukum alam yang ditanamkan Tuhan dalam hati nurani manusia. Hukum alam ini tidak boleh kita langgar, sebab pelanggaran terhadap hukum alam atau natural law merupakan pelanggaran terhadap ketetapan Tuhan. Sayangnya saudara, hukum alam yang dipahami oleh setiap manusia bisa berubah tafsirannya ketika hidupnya tidak tunduk pada Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa hati nurani manusia bisa menjadi rusak, sehingga tidak mengherankan bahwa ada yang menganggap salah menjadi benar dan benar menjadi salah. Inilah yang seringkali terjadi. Ada banyak orang yang merasa jalan hidupnya bersih, sehingga ia tidak merasa bersalah ketika sebenarnya ia sedang melakukan kejahatan. Ia tidak merasa berdosa ketika hidup dalam ketidakbenaran, tidak merasa berdosa ketika melakukan korupsi, tidak merasa bersalah ketika berselingkuh, berbohong, dan melakukan dosa-dosa lainnya. Dalam Efesus 4 ayat yang ke-19 tertulis, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Perasaan yang tumpul dalam ayat ini berarti hati nurani yang sudah rusak. Hati nurani rusak karena dicemari dengan berbagai pikiran dunia, dosa, dan iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang kedua tertulis bahwa Tuhanlah yang menguji hati. Tuhan tahu apakah kita benar atau tidak. Dia tahu sampai kedalaman hati kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita untuk berubah.
seturut dengan kehendak firman Tuhan. Jangan merasa diri kita benar menurut pandangan kita sendiri, tapi ujilah hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini bukan hanya firman Tuhan yang berbicara mengingatkan kita untuk berubah dan hidup dalam kebenaran, tapi tanda-tanda dalam alam semesta juga dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita semua agar kita hidup benar mulai dari dalam hati kita. Saat ini saudara, semakin banyak bencana alam, gempa bumi, sakit penyakit, dan berbagai hal terjadi di dunia. Biarlah semua itu kita responi dengan benar, dengan semakin mencari Tuhan dan berfokus pada kekekalan. Jangan ikuti hawa nafsu dosa, tapi berjalanlah dalam kebenaran firman Tuhan. Jagalah hati kita agar selalu dipenuhi dengan kasih dan firman-Nya, sehingga kita didapati Tuhan bersih dan berkenan dalam pandangan mata-Nya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada setiap kami, untuk kami tidak menganggap diri kami bersih menurut pemikiran kami sendiri, tapi menguji kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau tahu sampai kedalaman hati kami, Engkau mengerti kami ya Tuhan. Kami penuh dengan dosa, kesalahan, pelanggaran. Sucikan kami, kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu, dan jadikan kami selalu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuntun setiap langkah kami, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kehidupan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkati dan pimpin kami di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi setiap dari kami yang sedang dalam pergumulan, sakit penyakit, dalam kesusahan, penderitaan, agar Tuhan Engkau menjamah, memberikan pertolongan, kesembuhan, kekuatan, sukacita, dan pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami damai sejahtera dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong kita untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.